Monggo Kiai Junaidi yang jadi maha gurunya Kiai Haji Ahmad dalam Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian Mbah Bisri Samsuri, Mbah Samsul Arifin, Mbah Wahab Hasbullah. Semuanya adalah wali-waliullah yang sudah terbukti. Semuanya adalah pendiri-pendiri bangsa ini. Itu kenapa kita harus memilih NU. Ya karena itu tadi, pendirinya adalah wali-walinya Gusti Allah. Keberkahannya wali tersebut ya. Keberkahannya itu akan luber kepada kita semuanya. Dan terbukti NU organisasi yang sudah 100 tahun, 1 abad masih eksis. Diganggu di sana, diserang di sana sini, justru semakin besar. Jamaah NU sekarang kurang lebih hampir 60 juta ya. Maaf, 85 juta jamaah NU di Indonesia. Organisasi terbesar di Indonesia dan di dunia ya, di dunia. Nah itulah kenapa kita harus memilih NU, karena satu tadi NU didirikan oleh aulia ya, oleh wali-wali yang dipilih oleh Gusti Allah. BCNU Pondok Aren, beliau nanti yang akan mengajarkan kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi yang kedua tadi, yang pertama NU itu didirikan oleh walinya Gusti Allah. Yang kedua NU satu-satunya organisasi yang paling cinta terhadap Indonesia, yang menjaga Indonesia. Sehingga di dalam NU itu NKRI itu harga mati. Kenapa harga mati? NU nggak mau ngambil resiko. Kalau sampai ideologi di kota ganti kota, nanti akhirnya konflik kayak di negeri-negeri semenanjung Arab. Sedikit-sedikit gontok-gontokan perang. NU sudah terbukti menjaga NKRI sampai dengan hari ini. Zaman pemberontakan NU paling depan, ada resolusi jihad ya. Zaman PKI NU paling depan ya. Jadi tidak diragukan lagi kecintaan NU kepada Indonesia, sehingga Indonesia menjadi aman seperti sekarang ini. Ya kalau ada konflik-konflik kecil itu konflik yang tidak terlalu membahayakan lah. Punya anak-anak yang masih sekolah SMP, SMA, ada organisasinya, yaitu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Yang perempuan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Kalau bapak punya anak, wajibin suruh ikut. Daripada nggak ikut organisasi kemana-mana, malam-malam nongkrong di mana, main handphone di mana, yang kita nggak jelas. Suruh ikut IPNU atau IPPNU. Insya Allah setiap bulan ada pengajian IPNU IPPNU di rumah Rais Surya Kiai Toha. Kalau punya anak-anak laki-laki perempuan, insya Allah dengan mengikuti organisasi NU akan berkah hidupnya. Kenapa? Paling tidak sebulan sekali itu ngaji. Dan ngaji itu jangan dilihat manfaatnya sekarang. Manfaatnya nanti kalau dia sudah gede. Oh dulu saya pernah ngaji ya. Ketika ketemu kasus yang saya ini boleh, ini nggak boleh nggak, dia akan teringat dulu pernah ngaji sama Kiai Toha. Oh ternyata dulu sama Kiai nggak boleh seperti ini. Muhammad Ismi ya, nanti ikut beliau, kalau beliau mengadakan pendataan, ikut pengajian, ikut, insya Allah akan mendapat keberkahan kita. Sekali lagi, kalau kita tidak bersatu, kita tidak merawat amaliyah-amaliyah yang diturunkan oleh guru-guru kita, oleh leluhur kita, siapa lagi? Siapa yang menjamin anak-anak kita itu seperti kita? Dulu kalau waktu saya kebetulan kuliah di STAN Jurang Mangu Timur tahun 92 saya dapat. Setiap saya kuliah itu, setiap mau ke kampus tuh di musola sana ada yang berisik ngaji khataman Quran, di sana ada yang berisik ngaji lagi muludan. Jadi setiap hari itu suara ngaji banyak banget. Sekarang kok sudah mulai apa gitu? Mulai redup, mulai nggak ada. Ya, majelis-majelis itu sudah mulai nggak ada. Dulu khataman Quran, orang ngaji di speaker itu biasa. Sekarang sudah mulai nggak ada. Udah mulai hilang karena tergerus zaman. Karena anak-anak kita juga udah mulai sibuk dengan kesibukannya. Karena itu tugas kita semuanya sebagai orang tua untuk menjaga amaliyah-amaliyah yang diwariskan oleh guru-guru kita. Supaya apa? Supaya kita nanti di alam kubur bisa tenang, Pak.
yakin bahwa kita akan didoain anak cucu kita, yakin kita akan didoain. Tapi kalau kita cuek, sebuah terserahlah, aku udah sibuk tiap hari nyari duit, tiap hari ke kantor kerja, ya sudahlah urusan anakku. Nah itu yang bahaya sekali. Karena itu di dalam Al-Quran surat An-Nisa, insya Allah Allah sudah berwasiat penting sekali. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah kita ini takut loh. Udah diwanti-wanti, kalian itu harus takut loh ya. Jangan sampai nanti kita ini meninggalkan generasi yang lemah. Udah lemah ekonominya, lemah akidahnya, terus mau kita berharap apa coba? Ya kan? Anak cucu kita ya beralih dari akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa enggak nangis kita di alam kubur nanti? Nangis kita. Itu juga nasib kita itu selain bergantung pada amalah kita juga akan bergantung pada anak cucu kita. Ya. Anak cucu kita itu yang harus jaga. Karena itu alhamdulillah sekali kita punya nikmat yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Gusti Allah. Di Indonesia ini ada Nahdlatul Ulama. Tiap hari ya, kebetulan di rumah kan ada sedikit santri ya. Paket gitu. Berapa ada paket. Alhamdulillah ada paket datang ya. Seneng kan? Nah sama nanti kita dikubur. Tetangga kita kemudian sebelah saya nanti Ki Yusuf misalnya. Ki Yusuf tiap hari malaikat datang nganterin paket doa dari anaknya, dari sahabat-sahabatnya. Paket Ki Yusuf, paket. Ceria dia, alam kuburnya ceria diterangin. Dan saya nggak pernah dapat paket. Ya Allah, kok nggak ada yang ngirimin aku? Mau gimana ini saya? Siapa yang nolong saya? Ya kan? Nah, itulah yang harus kita jaga tradisi itu. Dan yang sampai sekarang kuat menjaga tradisi adalah Nahdlatul Ulama. Ya, mudah-mudahan ceramah informasi yang sedikit ini bisa menggugah kita semuanya, menyemangati semua kita untuk ikut berorganisasi dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi sebenarnya saya nggak berkenan di sini, cuma tadi diminta sekedarnya, gitu ya. Karena sudah ada kiai-kiai di sini sebenarnya kurang berkenan, cuma diminta. Kebetulan saya ini pernah menjadi pengurus lembaga pendidikan Ma'arif PBNU. Jadi saya satu-satunya orang di Pondok Aren yang dari pengurus ranting sampai ke PB itu saya. Bahwa NU itu punya prinsip 4. Yang pertama, prinsip NU yang pertama adalah tawazun. Tawazun artinya seimbang, menyeimbangkan antara pribadi kita beragama Islam, taat kepada aturan negara, dan hormat terhadap tradisi yang ada di lingkungan sini. Namanya seimbang, menyeimbangkan antara pribadi sebagai orang muslim dan hukum-hukum negara serta tradisi adat istiadat setempat. Ini yang pertama adalah tawasud. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah tawasud. Tawasud itu moderat, demokratis, orangnya tidak gampang baper, selalu jembar hatinya ya, selalu lebar hatinya, nggak gampang suudon gitu loh. Nah, ini prinsip yang kedua, tawasud, moderat, orang gampang lesu, tidak gampang ngambek gitu loh ya, selalu husnudzon. Prinsip yang ketiga adalah tasamuh. Tasamuh itu menghormati perbedaan golongan, perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan latar belakang, perbedaan pribadi, latar belakang pendidikan, perbedaan istri, mana yang lebih cakep dan tidak, itu tidak jadi penting. Pokoknya jangan cari perbedaan. Itu prinsip yang ketiga, toleransi atau tasamuh. Prinsip yang keempat adalah i'tidal, ambil jalan tengah di antara perbedaan itu. Jika di antara kita ada perbedaan, misalnya antara non-muslim dengan muslim kok berbeda, cari persamaannya. Persamaannya itu apa? Persamaannya itu adalah mungkin kerja bakti, nengokin orang sakit, anjang sana. Ini NU Nahdlatul Ulama yang artinya kebangkitan ulama. Yang pertama dalam rangka menangkal paham Wahabi awalnya. Sama sebelum menangkal Wahabi, ini di musola kalau pas tarawih suka ada ini enggak, Al Khalifatul Ula, ada
Itu sejarahnya apa? Sejarahnya dulu sebelum Wahabi masuk ke Nusantara itu Syiah itu menyatakan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman murtad. Kenapa? Sebab merampas haknya Sayyidina Ali yang semestinya harus menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Dianggapnya begitu. Dimurtadin. Sampai ada anjing yang namanya Abu Bakar. Anjingnya dinamain Abu Bakar, Umar, Utsman. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah prihatin tidak terima, maka semua musola-musola, masjid-masjid yang Ahlus Sunnah wal Jamaah mulailah ada dan lahir kalimat ketika tarawih sebagai level orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Al Khalifatul Tsani Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Itu buat level supaya tidak dimasuki paham Syiah. Oh, ini mah majelis Ahlus Sunnah wal Jamaah, tarawihnya pakai Al Khalifatul Ula. Di Timur Tengah nggak ada, di Irak nggak ada, di Yaman nggak ada, di Mesir nggak ada. Adanya di Indonesia dalam rangka melebeli musola, masjid, majelis pesantren. Agar apa? Ini ciri khasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan direcokin. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dia tidak diacak-acak oleh kaum Wahabi yang pusatnya di Arab. Karena orang haji nanti ke sana semua, dan tidak sedikit yang ke sana dikasih kitab, kasih kitab gratis dibaca. Iya ya, belum Nabi nggak ada dalilnya, dikira begitu. Rajaban nggak ada dalilnya. Ziarah musyrik katanya, dan seterusnya. Akhirnya mendirikanlah NU, cuman kemudian setelah berjalan mendirikan NU supaya kiai jangan berjuang masing-masing, harus kompak. Sebab kalau berjuang masing-masing zaman Belanda politik divide et impera, atau bahasa Arabnya politik kasrul qasam, memecah belah bambu. Bambu kalau dibelah yang satu diinjak, satu diangkat. Tuh, diadu domba. Tuh kiai-kiai dulu begitu. Kiai yang ini diangkat, yang ini diinjak. Akhirnya bentrok. Jawara dengan jawara. Yang satu diinjak, satunya diangkat. Dikasih duit oleh Belanda. Akhirnya bentrok negara, warga Indonesia dengan warga Indonesia. Maka lahirlah supaya kita di dalam mengamalkan Islam yang penting nih. Islam, dan Islamnya ala Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan tenang, tidak akan tentram, tidak akan bebas kalau dalam keadaan dijajah oleh Belanda. Karena merdeka, awalnya karena pengen mengamalkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi di negara yang terjajah nggak mungkin bisa. Maka akhirnya Rasul jihad, lahirlah NKRI. Maka ketika ada apa-apa, NU paling depan. Siapa yang merubah NKRI, siapa yang merubah Pancasila, NU paling depan, garda paling depan. Dan ini hasil istorah para ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Jadilah asasnya Pancasila, dan semua dasar-dasar Pancasila itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada yang bertentangan. Satu aja contoh, ketuhanan yang Maha Esa, ayatnya apa? Qul huwallahu ahad. Semuanya ada ayatnya. Nah kemudian lambat laun kesini juga, mohon maaf, banyak orang yang baru LC, nggak tahu LC itu apa, lecek atau apa ya? Oh gitu. Iya, baru lulusan sono dikit-dikit bid'ah, musyrik, rajaban musyrik, ya apa ziarah musyrik, yasinan bid'ah, tahlilan bid'ah, rajaban bid'ah, nisfu saban apalagi. Maka akhirnya Tahdus bin Nikmah, mungkin di sini ada Pak Amil. Ada Pak Amil ya? Yang mana nih? Oh ini mah Amilnya Bunda. Ya kira-kira mungkin sekitar 10 tahun yang silam saya ngajar ini, namanya Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di depan semua amil-amil sekecamatan Pondok Aren dulu ada pengajian setiap hari Selasa. Yang ngajar almarhum
Abi Komar sama Mu'alim Ubaidillah Hamdan. Begitu Mu'alim Ubaidillah Hamdan terlalu sibuk, maka saya yang nerusin dan saya teruskan, kemudian baca Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saat itu mohon maaf, Amil itu pakarnya tahlil, Amil itu pakarnya talqin, pakarnya Yasin. Yang lain gak hafal, dia mah hafal, diundang kemana-mana Yasin lagi gitu ya. Hafal. Pakarnya apa lagi? Kegiatan-kegiatan ritual orang kita itu Amil pakarnya, tapi begitu ditanya dalil nyaris tidak ada yang tahu. Karena ujungnya saya ngikutin kata guru saya, kata orang tua saya, kata masyarakat saya mah baca begini aja. Tapi dalilnya mana? Nggak tahu. Maka alhamdulillah dulu saya fotokopi tiap ngaji satu bab. Bisa baca kitab, nggak baca kitab pegang. Nanti kalau ada yang macam-macam baca sendiri gitu be. Iya. Maka saya baca dulu, cuman sayangnya saya baru 3 kali ganti kepala KUA, libur lagi. Iya. Akhirnya ya udahlah, ini saya bawa ke warga supaya tidak lama-lama. Salah satu contohnya mungkin kalau baca mukadimahnya kelama, mendingan bab pertama langsung itu ya, biar ada hasilnya gitu. Kali ini NU pengen memberikan dasar-dasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang pertama, nggak tahu berapa menit ini, kira-kira bapak-bapak sabar berapa menit nih? Ayo dah. Ya mohon maaf, ini biasanya karena jarang yang baca begini mah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-misalul awal jawadu hibati sawabil qiraah wa sadaqatil mayit wa busuli sawabis qiraah wa i'malil birri lil mayit. Bahasa kitanya bab tentang bolehnya memberikan pahala bacaan, kayak baca Yasin, baca Quran. Terus wasodakoh dan sodakoh, kadang-kadang di masjid kita sering dengar ya, ini sodakoh pahalanya buat siapa, atau ada pas selamatan atau 3 hari 7 hari dan macam-macam ada makanan, itu niatnya dihadiahkan buat siapa, buat almarhum, pemanya begitu. Lil mayit wa wusuli sawabil qiraah, dan nyampainya pahala bacaan dan amal-amal kebajikan buat mayit. Ini babnya nih. Jadi kalau kemarin cuman kita prakteknya, sekarang kali-kali dasarnya. Wa huwa masailul furu'i khilafiyah fala yajuju bi sya'nihi itsaratul fitan. Ini itu. Ini adalah masalah-masalah cabang yang khilafiyah, beda-beda pendapat. Ini fair ngomong apa adanya, Ki Ali Maksum Krapyak Jogja. Fala yajuju bisani isaratul fitan, maka tidak boleh kondisi ini menjadikan fitnah. Terus wal jidal, nggak perlu debat. Wal ingkar, nggak perlu juga mengingkari. Hal qail, tetapi orang yang berbicara, wal amil, dan orang yang berbuat, wa al mukhalif, dan begitu pula orang-orang yang berbeda, la yang bagi ayyaqa bainahuma ma la yang bagi wuku'uhu baina akhwaini muslimin. Seyogianya tidak pantas, tidak perlu terjadi antara kedua yang berbeda itu sesuatu yang tidak pantas terjadi antara sesama Islam. Kenapa? Yang cocok ngamalin ada dasarnya, dia punya dalil. Yang nggak ngamalin juga ternyata punya dalilnya. Yang bagus bagaimana? Yang ngamalin, yang nggak ngamalin nggak usah ngomongin bilang-bilang bid'ah apa. Iya, yang ngamalin ada dasarnya. Yang nggak ngamalin juga katanya ada dasarnya. Kalau begitu jangan gara-gara tahlil dan tidak tahlil jadi bentrok, nggak pantas. Dah yang ngamalin, yang enggak diem. Tuh, yang enggak diem. Ini kata pengarang kitab ini. Terus Taimiyah, yang orang-orang yang sering ngomong bid'ah, musyrik, khurafat, kebanyakan ngikutnya Imam Ibnu Taimiyah. Ini kata biangnya ngomong apa nih biangnya nih? Nih,
Kan yang dikit-dikit bid'ah, musyrik, khurafat, ngikutnya Imam Ibnu Taimiyah. Kata biangnya Ibnu Taimiyah, annal mayyita yang tafi'u bi qiraatil Qur'an kama yang tafi'u bil ibadatil maliyah minas shadaqah wa nahwiha. Kata beliau, sesungguhnya mayit itu mendapatkan manfaat dengan bacaan Quran sebagaimana dapat manfaat dengan ibadah harta seperti sedekah dan lain sebagainya. Imam Ibnu Taimiyahnya aja bilang begini, kenapa ke bawahnya mah kok keras ya? Bingung saya juga. Iya, kadang-kadang sama tuh di Mekah, kadang-kadang mohon maaf ya, Mekahnya kadang sholat tarawihnya 20, katanya ngikut Mekah, kenapa di Indonesia 8 ya? Biarin orang sunnah. Tuh. 2 rakaat juga nggak apa-apa. Bapak sholat 2 rakaat tarawih, pulang dapat pahala 2 rakaat. Iya, 4 rakaat biarin. Tuh. Makanya yang begini mah jangan digede-gedein. Yang 8 rakaat tetap dapat pahala 8 rakaat, yang 20 dapat pahala 20. Jangan saling nyalahin. Yang 20 itu mah yang 8 nggak sah. Yang 8, yang 20 mah bid'ah. Mana yang benar gitu ya. Nah yang begini nggak perlu, kata orang-orang alim, nggak perlu diperdebatkan karena sama-sama punya sanad, punya sandarannya. Sama ya itu mah dia mah iya. Ini sengaja nih dari pembesar-pembesarnya mereka justru beranggap baik Imam Ibnul Qayyim dan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan sampai kata Imam Ibnul Qayyim fi kitabir ruh, afdalu ma yuhda ilal mayyit as-shadaqatu wal istighfaru wa du'au lahu wal hajju anhu. Paling abdulnya sesuatu yang dihadiahkan buat mayit adalah sodakoh. Jadi kalau punya apa-apa jangan, mohon maaf ya, ada orang malah kalau malam pertama sodakoh, katanya nih mohon maaf saya dengar langsung di videonya yang dari sono, makanan orang yang takjiah itu lebih najis daripada najisnya anjing. Serem banget ya, lebih najis daripada najisnya anjing. Padahal mah kata Imam Ibnu Qayyim sendiri, paling abdulnya sesuatu yang dihadiahkan buat mayit adalah sodakoh. Yang kedua wal istighfar, memohonkan ampun, Allahumma gfirlahu warhamhu dan seterusnya. Wa du'a'u lahu, dan doakan. Makanya kita doa mah panjang, yang penting ujungnya buat manfaatnya orang yang sudah meninggal. Wal hajju anhu, dan menghajikan dari orang yang sudah meninggal. Ini sepakat. Yang gampang ngomong musyrik, yang ngomong ngamang khurafat, bab haji mah sepakat, boleh menghajikan badal. Tuh, ini berani wani piro kata orang Jawa. Iya. Imam-imam yang lain boleh, cuman kalau salah satu Imam Ibnul Qayyim aja kalau pakai upah nggak dapat, nggak nyampe, karena dia niatnya pengen dapat upah katanya. Aduh, pengen dapat upah. Tapi imam-imam yang lain kalau mau dibaca semua bisa jam 1 dong ya. Yang imam-imam yang lain sama saja, karena upah dan tidak upah, emang dia makulinya begitu ya, tetap mayitnya dapat pahala dan nyampe bacanya. Jadi yang suka transaksi tenang, ada dalilnya juga. Iya, tapi kalau nggak transaksi cakep. Iya, nggak transaksi dikasih seikhlasnya 7 hari 100.000 nyesek. Nyesek itu ya, ya Allah 7 hari 100.000 mendingan ngojek ya. Iya, tapi untungnya masih ada. Iya. Nggak niatin usolli fardul asri, Allah niatnya langsung maghrib. Kenapa? Udah gelap lampunya terang. Nggak diucapin di hati langsung Allah, niatnya maghrib. Maka nyebutin usolli fardul asri itu ulama-ulama menghukumi sunnah karena lil i'anah, untuk nolong ketika di hati Allah langsung inget tadi kan ngucapin asar. Nah tujuannya begitu. Jadi melafatkan tidak wajib, yang wajib mah niat di dalam hati. Tetapi ketika melafatkan buat nolong supaya hati tidak lalai, tidak salah, maka dihukumi sunnah. Jadi kalau sholat Allahu Akbar di hati aja langsung sah. Kalau disebutin sebelumnya disebutin itu bagus, lebih bagus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Maqabir
wa qara'a qul huwallahu ahad ihda asyarata summa dhahaba ajruha lil amwati u'tiya minal ajri bi adadil amwat. Siapa orang yang lewat kuburan, ini bukan kuburan bapak kita, bukan kuburan ibu kita. Supaya tidak salah paham, terpaksa mumpung ingat saya jelasin hadis yang populer tapi banyak yang salah paham. Apa hadis yang populer rata-rata hafal? Idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin ilmin yuntafa'u waladin solihin yan'ulah. Tentang masalah yang pertama itu apa? Shadaqatin jariyah, sepakat. Tentang ilmi yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Beda dengan ilmu manfaat ya. Ilmu manfaat itu begini, saya belajar wudhu, terus saya bisa, terus saya praktekin cara wudhunya dengan ilmu, itu namanya ilmunya manfaat. Tapi pengetahuan saya yang benar itu saya berikan ke orang lain, itu namanya yuntafa'u bihi, diambil manfaatnya. Opo bihi, ilmu tadi diambil sama orang, dimanfaatin, itu namanya ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang terus. Ini sepakat. Yang beda cara memahaminya adalah waladin solihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Orang mengira cuman anak biologi saja, anak kandung. Kalau enggak anak kandung mah enggak nyampe. Ternyata dibantu oleh dalil-dalil yang lain yang dimaksud waladin solih. Contohnya kayak ini nih, siapa orang yang lewat kuburan padahal bukan bapaknya, bukan ibunya, bukan engkongnya, yang penting lewat begitu, terus dia baca qul huwallahu ahad 11 kali, kemudian di pahalanya diberikan kepada orang yang sudah meninggal satu blok kuburan itu, maka dia dapat pahala sejumlah orang-orang yang sudah dikubur di situ. Jangan ilok deh, ya ilok deh, enak amat ya. Itulah umat Nabi Muhammad dienakin. Yang zaman sebelumnya belum tentu. Umat Nabi Muhammad mah digituin. Cuman gara-gara lewat kuburan satu blok itu kita baca qul 11 kali, dihadiahkan buat mereka semua, kita dapat pahala sejumlah orang-orang yang sudah dikubur. Tuh. Yang kedua lagi, dulu Nabi Muhammad pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Edi Sulaiman Lurah Parigi. Yang pertama ucapkan terima kasih atas kehadiran Lailatul Istima PRNU serta Majelis Wilayah NU, yaitu pengurus-pengurus NU serta ranting yang telah hadir di Majelis Talimul Shodiqin di dalam kegiatan taklim malam Sabtu. Oleh karena itu semoga kegiatan Lailatul Istima ini selalu eksis, bermanfaat untuk umat dan jamaah muslimin, khususnya umat muslimin dan muslimat, sehingga kita berkuatkan NU dan ajaran-ajaran yang ada di organisasi NU bisa dilestarikan sehingga budaya-budaya NU tidak akan tumbang dengan mazhab atau aliran lain. Kesan dari kegiatan ini, satu, kita mendapatkan ilmu yang awalnya tentang kegiatan kebiasaan di NU itu atau di kampung, yaitu tahlilan, rajaban dan lain-lainnya yang awalnya tidak tahu dasar dalilnya, sehingga tahu dalilnya setelah dijelaskan oleh para pemberi materi, khususnya dari pengurus NU. Kesannya sangat baik bahwa kegiatan ini ada ajang silaturahmi buat muslim yang awalnya kami tidak kenal, dan saat ini sehingga hari ini kita bisa kenal dengan yang lainnya. Itu kesannya. Dan untuk pesannya adalah lanjutkan kegiatan Lailatul Istima ini sampai ke generasi selanjutnya. Terima kasih.